maka siapa saja yang harus mengundurkan diri itu sudah ditentukan. Nah, salah satunya adalah termasuk anggota dewan yang sudah terpilih itu. Memang diberikan klausul di dalam putusan Mahkamah Konstitusi setelah dia dilantik ya dia harus mengundurkan diri. Bahkan dalam pembahasan ya ketika saya dulu masih di KPU, pengunduran diri yang diajukan oleh siapapun ini ya itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau dia sudah memutuskan running dalam pemilihan kepala daerah, dia sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka suatu saat misalnya nih pengunduran dirinya belum diproses sehingga tidak dinyatakan berhenti, belum dinyatakan mundur secara resmi gitu ya. Ternyata dalam pemilihan kepala daerah dia gagal gitu ya, terus dia balik lagi, itu sudah nggak boleh gitu loh. Jadi pengunduran diri yang sudah diajukan itu pun tidak dapat ditarik kembali gitu. Baik, Mas Arief, tapi kalau misalnya dalam kasus ini yang menjadi sorotan adalah ketika katakanlah pelantikan serentak ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober, tapi kemudian ada klausul atau hal yang membuat caleg ini tidak mengikuti pelantikan gitu. Kemudian alasannya dipakai untuk maju di pilkada. Ini kan celah-celah seperti ini yang dikhawatirkan terjadi. Ini seperti apa, Mas Arief? Nah, bagi saya itu pelanggaran hak konstitusional pemilih. Pemilih itu ketika dia memberikan suaranya kepada seseorang, ya, itu artinya dia mempercayakan tugas konstitusi kepada yang bersangkutan itu dengan durasi 5 tahun. Dimulai sejak tanggal pelantikan. Baik. Artinya kalau dia tidak dilantik pada saat tanggal yang ditentukan, maka tugas dia, kewenangan yang dia punya untuk dijalankan itu tidak akan utuh 5 tahun. Itu siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah pemilih. Karena ketika dia memilih seseorang dan kemudian orang itu terpilih, maka dia diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas, hak, kewajiban, kewenangannya secara penuh selama 5 tahun. Kapan? Sejak dia dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Nah, kapan tanggal pelantikan yang tepat? Boleh diundur atau tidak? Tanggal pelantikan itu akan dimulai atau dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota dewan terpilih di periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu berarti 2019 sampai 2024. Nah, ketika masa jabatan mereka berakhir, maka sejak saat itu kemudian dilantik yang baru. Jadi sudah ditentukan tanggalnya. Maka sejak saat itu dia diberi tugas, kewenangan, kewajiban, hak untuk menjalankan tugas selama 5 tahun. Nah, kalau dia pelantikannya diundur, apalagi atas permintaan yang sebetulnya itu juga tidak diberikan ya di undang-undang. Saya minta pelantikannya diundur karena maju pilkada, itu tidak diberikan di dalam undang-undang ya, itu ya. Kemudian dia mundur, maka tugas, kewenangan, kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada dia untuk dijalankan secara penuh 5 tahun, itu tidak bisa dijalankan secara penuh oleh dia. Dan itu merugikan hak konstitusional pemilih yang telah memilih dia. Oke. Gitu. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan untuk mereka yang sudah terpilih jadi anggota DPR atau mungkin anggota DPRD, tapi ingin maju ke pilkada menjadi kepala daerah. Kalau dalam kondisi seperti ini, supaya tidak mencederai demokrasi dan juga tidak mencederai hak dari para pemilih, apa yang harus dilakukan oleh mereka?